I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Skuad Garuda bikin merinding. Ini dia deretan pemain naturalisasi kelas Eropa yang siap bela timnas di AFF 2026. Kabarnya John Hartman siap satukan para bintang Garuda. AFF 2026 bisa jadi panggung Garuda. ETTS, tapi rival tidak diam melihat pergerakan timnas semakin di depan. Ternyata ada yang iri, yaitu Timnas Vietnam. Vietnam tak mau kalah. Dikabarkan bahwa pemain naturalisasi juga dan TC mereka di Korea. Tapi John Hartman malah bikin kejutan baru. Garuda siap balas tantangan. Kalau kalian percaya ini waktunya Garuda mengakhiri penantian, tulis di kolom komentar dengan tulisan Garuda juara. Jangan lupa like dan subscribe, karena perjalanan menuju sejarah baru-baru saja dimulai. Atmosfer menjelang Piala AFF 2026 semakin memanas. Di tengah persiapan yang terus dilakukan timnas Indonesia, muncul berbagai kabar mengenai deretan pemain yang dikabarkan berpeluang memperkuat skuad Garuda. Nama-nama berpengalaman hingga pemain yang berkarir di luar negeri terus menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter. Banyak yang berharap kombinasi pemain diaspora, pemain abroad, dan bintang Liga Indonesia mampu menghadirkan kekuatan baru yang membuat timnas Indonesia semakin disegani di kawasan Asia Tenggara. Meski seluruh kabar tersebut masih menunggu konfirmasi resmi dari tim pelatih dan PSSI, antusiasme para pendukung terus meningkat karena mereka percaya era baru Garuda sedang dibangun di bawah arahan John Hartman. Salah satu nama yang terus dikaitkan dengan timnas Indonesia adalah Tom Haye. Gelandang yang dikenal memiliki visi bermain dan kemampuan mengatur tempo pertandingan itu dikabarkan berpeluang menjadi motor permainan Garuda apabila tersedia untuk memperkuat tim. Selain itu, Ivan Jenner juga terus disebut-sebut sebagai salah satu pemain muda yang diharapkan mampu menghadirkan energi baru di lini tengah. Dipadukan dengan Marcelino Ferdinand yang dikenal kreatif dalam membangun serangan, lini tengah Indonesia diperkirakan memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia Tenggara. Di sektor pertahanan, nama-nama seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Jordi Amat kembali menjadi sorotan. Ketiganya dikabarkan berpotensi menjadi tulang punggung pertahanan Garuda berkat pengalaman mereka bermain di level kompetitif. Kehadiran mereka diharapkan mampu menghadirkan organisasi pertahanan yang lebih disiplin, komunikasi yang lebih baik, serta keberanian menghadapi tekanan dari lawan. Sementara itu, Eliano Rejders juga dirumorkan menjadi salah satu pemain yang dapat memberikan fleksibilitas karena kemampuannya bermain di beberapa posisi sesuai kebutuhan taktik. Perhatian publik juga tertuju pada beberapa nama lain yang terus dikaitkan dengan timnas Indonesia, seperti Luke Fikri, Mikael Baker, Ciro Alves, dan David da Silva. Meski belum ada kepastian resmi mengenai keterlibatan mereka, rumor tersebut terus menjadi bahan diskusi hangat di kalangan supporter. Banyak yang meyakini bahwa apabila seluruh proses yang diperlukan berjalan lancar dan mereka benar-benar bergabung, kualitas persaingan di dalam skuad akan meningkat drastis. Tidak ada lagi posisi yang aman, karena setiap pemain harus membuktikan kualitasnya di hadapan John Hartman selama training camp berlangsung. Tidak ketinggalan, Mark Locke juga tetap menjadi salah satu nama yang sering diperbincangkan karena pengalaman dan jiwa kepemimpinannya di lapangan. Dengan perpaduan pemain senior yang berpengalaman serta pemain muda yang penuh semangat, timnas Indonesia dikabarkan sedang membangun fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan di Piala AFF 2026. John Hartman disebut ingin menciptakan tim yang tidak bergantung pada satu pemain bintang, melainkan sebuah skuad yang mampu bermain sebagai satu kesatuan dengan disiplin, intensitas tinggi, dan mental juara. Kini seluruh mata tertuju pada pengumuman resmi mengenai daftar pemain yang akan memperkuat Garuda. Jika sebagian besar nama yang dirumorkan tersebut benar-benar menjadi bagian dari skuad, timnas Indonesia diperkirakan akan datang dengan wajah baru yang lebih tangguh dan lebih percaya diri. Namun pada akhirnya, semua pemain tetap harus membuktikan kemampuan mereka di atas lapangan. Karena di sanalah kerja keras, strategi, dan mental juara akan menentukan apakah Garuda benar-benar mampu mengguncang Piala AFF 2026 dan mewujudkan impian jutaan pendukung Indonesia untuk mengangkat trofi juara. Jika berbagai rumor yang beredar benar-benar menjadi kenyataan, timnas Indonesia diperkirakan akan memiliki salah satu skuad dengan kedalaman terbaik dalam beberapa tahun terakhir. John Hartman dikabarkan tidak hanya mengumpulkan pemain-pemain berkualitas, tetapi juga berusaha menyatukan karakter permainan yang berbeda menjadi satu kekuatan utuh. Para pemain yang berkarir di Eropa diperkirakan akan membawa pengalaman menghadapi sepak bola dengan tempo tinggi, sementara pemain-pemain yang tampil di Liga Indonesia memiliki pemahaman terhadap atmosfer dan karakter permainan di kawasan Asia Tenggara. Perpaduan itulah yang diharapkan mampu melahirkan Garuda dengan wajah baru yang lebih matang dan sulit dikalahkan. Di lini belakang, nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama dikabarkan akan menjadi pondasi utama apabila seluruh pemain tersedia.
Pengalaman mereka bermain di kompetisi luar negeri diyakini dapat menghadirkan ketenangan ketika menghadapi tekanan lawan. John Hartman disebut-sebut ingin membangun pertahanan yang tidak mudah ditembus, tetapi juga mampu menjadi awal dari setiap serangan. Karena itu, para bek tidak hanya dituntut kuat dalam duel, tetapi juga mampu membangun permainan dari bawah dengan umpan-umpan akurat. Filosofi tersebut diperkirakan menjadi salah satu perubahan besar yang ingin diterapkan kepada skuad Garuda. Memasuki lini tengah, Tom Haye, Ivan Jenner, Mark Locke, dan Marcelino Ferdinand dikabarkan berpotensi menjadi jantung permainan timnas Indonesia. Kombinasi pengalaman, kreativitas, dan energi muda diharapkan mampu membuat Garuda lebih dominan dalam penguasaan bola. Tom Haye dirumorkan akan menjadi pengatur ritme permainan, Ivan Jenner membawa agresivitas dan mobilitas tinggi, Mark Locke memberikan keseimbangan serta kepemimpinan, sementara Marcelino diharapkan menjadi pembeda melalui kreativitas dan keberaniannya menembus pertahanan lawan. Di sektor serangan, perhatian publik tertuju kepada Eliano Rejders, Luke Fikri, Ciro Alves, dan David da Silva yang terus dikaitkan dengan timnas Indonesia. Meski seluruh kabar tersebut masih menunggu konfirmasi resmi, banyak pendukung membayangkan bagaimana berbahayanya lini depan Garuda apabila seluruh pemain tersebut benar-benar tersedia. Kecepatan, kreativitas, kemampuan membuka ruang, hingga penyelesaian akhir menjadi aspek yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas gol timnas Indonesia. John Hartman dikabarkan menginginkan lini depan yang aktif melakukan pressing sejak bola masih berada di area pertahanan lawan. Artinya, seluruh penyerang tidak hanya dituntut mencetak gol, tetapi juga menjadi pemain pertama yang memulai tekanan ketika kehilangan penguasaan bola. Namun di balik semua nama besar itu, John Hartman dikabarkan terus menegaskan bahwa tidak ada pemain yang otomatis mendapatkan tempat di tim utama. Semua harus melewati proses seleksi yang ketat selama training camp. Siapa yang tampil paling disiplin, paling konsisten, dan paling mampu menjalankan instruksi taktik akan menjadi pilihan utama. Filosofi inilah yang membuat para pendukung semakin optimistis. Mereka percaya timnas Indonesia tidak lagi dibangun berdasarkan popularitas pemain, melainkan berdasarkan kualitas dan kebutuhan tim. Kini jutaan mata menunggu hari ketika daftar resmi skuad akhirnya diumumkan. Apabila sebagian besar rumor tersebut menjadi kenyataan, Garuda diperkirakan akan datang ke Piala AFF 2026 dengan kekuatan yang jauh lebih siap dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Ambisi menjadi juara bukan lagi sekadar mimpi, melainkan target yang ingin diperjuangkan melalui kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Dan jika seluruh kepingan puzzle itu berhasil disatukan oleh John Hartman, bukan tidak mungkin Asia Tenggara akan menyaksikan lahirnya era baru timnas Indonesia. Persaingan menuju Piala AFF 2026 dipastikan tidak akan berjalan mudah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya Garuda yang terus berbenah, para rival juga mulai menunjukkan keseriusan mereka. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah timnas Vietnam. Berdasarkan laporan yang telah dipublikasikan, Vietnam memang sedang menjalani training camp di Korea Selatan sebagai bagian dari persiapan menuju ASEAN Championship 2026. Selama pemusatan latihan tersebut, mereka dijadwalkan menjalani beberapa laga uji coba untuk mematangkan fisik, chemistry, dan taktik tim. Yang membuat persaingan semakin panas adalah meningkatnya penggunaan pemain naturalisasi di skuad Vietnam. Berdasarkan daftar pemain yang diumumkan, pelatih Kim Sang-sik memanggil beberapa pemain naturalisasi dan pemain keturunan ke dalam skuad persiapan. Sejumlah laporan juga menyoroti kehadiran pemain-pemain yang memiliki latar belakang Brasil, termasuk Nguyen Xuan San dan Nguyen Tai Loc, Geovan. Sementara pemain lain seperti Patrick Le Giang juga masuk dalam daftar persiapan. Namun, jumlah dan status setiap pemain tetap mengikuti daftar resmi yang diumumkan Federasi Vietnam. Kondisi ini menunjukkan bahwa persaingan di Asia Tenggara kini memasuki babak baru. Hampir seluruh negara mulai memperkuat skuad mereka dengan berbagai cara yang sesuai regulasi FIFA. Indonesia membangun kekuatan melalui kombinasi pemain lokal, diaspora, dan pemain yang memenuhi syarat membela Garuda. Sementara Vietnam juga terus memperluas pilihan pemainnya demi mempertahankan status sebagai salah satu tim kuat di kawasan. Artinya, setiap pertandingan nanti diperkirakan akan berlangsung dengan tensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Namun, disinilah tantangan terbesar bagi John Hartman. Menghadapi lawan yang juga terus berkembang, ia dikabarkan tidak hanya mempersiapkan strategi untuk memenangkan satu pertandingan, tetapi membangun tim yang mampu bersaing sepanjang turnamen. Training camp timnas Indonesia diperkirakan akan difokuskan pada peningkatan intensitas permainan, organisasi pertahanan, hingga efektivitas serangan agar Garuda mampu menjawab setiap tantangan yang datang dari para rival. Kini para pendukung hanya bisa menunggu momen ketika kedua tim benar-benar bertemu di atas lapangan. Semua rumor, persiapan, dan strategi yang dibangun selama berbulan-bulan pada akhirnya akan diuji dalam 90 menit pertandingan. Jika Garuda mampu memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki,
maka Indonesia memiliki peluang untuk membuktikan bahwa mereka tidak hanya siap bersaing, tetapi juga siap menantang siapapun dalam perebutan gelar juara Piala AFF 2026. Kini pertanyaan terbesar yang memenuhi benak jutaan pendukung Garuda bukan lagi siapa yang akan dipanggil atau bagaimana susunan pemain nantinya. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, mampukah timnas Indonesia akhirnya mengakhiri penantian panjang dan meraih gelar juara ASEAN Championship untuk pertama kalinya? Selama bertahun-tahun Indonesia selalu menjadi salah satu tim yang disegani di Asia Tenggara, tetapi trofi juara masih belum berhasil dibawa pulang. Kini, dengan hadirnya John Hartman sebagai pelatih kepala serta skuad yang dikabarkan akan diperkuat kombinasi pemain diaspora, pemain abroad, dan talenta lokal terbaik, optimisme itu kembali menyala. Hartman sendiri sebelumnya menyatakan ingin membawa Indonesia meraih gelar regional sebagai salah satu targetnya. Bila seluruh pemain yang diproyeksikan tersedia, timnas Indonesia diperkirakan akan memiliki kedalaman skuad yang lebih baik dibandingkan beberapa edisi sebelumnya. Pengalaman para pemain yang berkarier di luar negeri dipadukan dengan semangat pemain-pemain lokal diharapkan mampu menciptakan keseimbangan yang dibutuhkan untuk menghadapi turnamen yang padat. Namun, di atas kertas saja tidak cukup. Piala AFF selalu menghadirkan pertandingan yang ketat, dan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Singapura juga terus memperkuat tim mereka. John Hartman dikabarkan ingin membangun timnas Indonesia yang tidak hanya mengandalkan kualitas individu, tetapi juga memiliki identitas permainan yang jelas. Tekanan tinggi, transisi cepat, organisasi pertahanan yang rapi, dan semangat pantang menyerah disebut menjadi fondasi yang ingin ditanamkan sejak training camp. Jika seluruh pemain mampu memahami filosofi tersebut, Garuda berpeluang tampil lebih konsisten dari fase grup hingga babak gugur. Namun, semua itu tetap harus dibuktikan di lapangan karena dalam sepak bola tidak ada jaminan kemenangan hanya berdasarkan nama besar pemain. Bagi jutaan pendukung Garuda, inilah saat yang paling dinantikan. Sebuah kesempatan untuk melihat timnas Indonesia menulis sejarah baru. Mimpi mengangkat trofi untuk pertama kalinya memang bukan hal yang mudah, tetapi dengan persiapan yang matang, kerja keras seluruh pemain, dan dukungan tanpa henti dari para supporter, harapan itu tetap hidup. Kini tinggal menunggu apakah generasi ini mampu mengubah status Indonesia dari tim yang selalu diperhitungkan menjadi tim yang benar-benar berdiri di podium tertinggi ASEAN. Jawabannya akan ditentukan di atas lapangan, ketika setiap pemain berjuang membawa lambang Garuda dengan penuh kebanggaan. Puluhan tahun penantian kini terasa semakin dekat dengan titik penentu. Berkali-kali timnas Indonesia mampu melangkah jauh, berkali-kali pula mimpi itu harus tertunda tepat di depan garis akhir. Setiap generasi datang membawa harapan baru, tetapi trofi juara ASEAN Championship selalu lepas di saat yang paling menentukan. Itulah yang membuat turnamen kali ini terasa berbeda di mata jutaan pendukung Garuda. Bukan karena lawannya lebih mudah, justru sebaliknya. Persaingan diperkirakan akan menjadi yang paling berat dalam sejarah. Vietnam terus memperkuat skuadnya, Thailand tetap menjadi kekuatan utama, sementara negara-negara lain juga melakukan pembenahan besar-besaran. Namun di tengah ketatnya persaingan itu, Indonesia dikabarkan sedang membangun fondasi yang membuat para supporter kembali berani bermimpi. On Hartman diyakini tidak datang hanya untuk menjalani satu turnamen. Ia dikabarkan ingin meninggalkan warisan berupa mental juara yang selama ini terus dicari oleh timnas Indonesia. Setiap latihan diperkirakan bukan hanya menguras fisik para pemain, tetapi juga menguji karakter mereka. Siapa yang sanggup bertahan di bawah tekanan, siapa yang berani mengambil tanggung jawab ketika pertandingan memasuki menit-menit krusial, dan siapa yang benar-benar rela berkorban demi lambang Garuda. Karena pada akhirnya, pertandingan besar tidak selalu dimenangkan oleh tim dengan pemain terbaik, tetapi oleh tim yang memiliki keberanian terbesar untuk berjuang hingga detik terakhir. Dukungan pemain diaspora yang dikabarkan siap memperkuat timnas Indonesia semakin membangkitkan optimisme para pendukung. Apabila seluruh proses berjalan sesuai rencana dan para pemain yang diproyeksikan benar-benar tersedia, Garuda diperkirakan akan memiliki kedalaman skuad yang lebih lengkap dibandingkan beberapa edisi sebelumnya. Kombinasi pengalaman internasional, kualitas pemain lokal, dan semangat juang yang terus menyala diharapkan mampu melahirkan sebuah tim yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga efektif dalam meraih kemenangan. Namun semua itu tetap harus dibuktikan di atas lapangan, karena sepak bola selalu ditentukan oleh performa, bukan sekadar harapan. Kini hitung mundur menuju Piala AFF semakin singkat. Jutaan pasang mata akan menyaksikan apakah generasi ini mampu melakukan sesuatu yang belum pernah berhasil dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Mampukah mereka mengubah air mata kegagalan menjadi tangisan kebahagiaan? Mampukah mereka membawa merah putih berkibar di podium tertinggi Asia Tenggara? Semua pertanyaan itu akan terjawab ketika peluit pertama dibunyikan. Dan apabila seluruh pemain mampu memberikan segalanya untuk lambang Garuda, bukan tidak mungkin malam yang selama puluhan tahun hanya menjadi mimpi akhirnya berubah menjadi kenyataan. Sebuah malam ketika Indonesia tidak lagi dikenang sebagai tim yang nyaris juara, tetapi sebagai tim yang akhirnya berhasil menorehkan sejarah dengan mengangkat trofi ASEAN Championship untuk pertama kalinya.
Di tengah ramainya pembahasan mengenai daftar pemain yang dipersiapkan untuk Piala AFF 2026, muncul satu rumor yang kembali membuat para pendukung Garuda semakin penasaran. Reno Moons dikabarkan berpeluang bergabung dalam training camp Timnas Indonesia di Bali sebagai bagian dari proses adaptasi bersama skuad asuhan John Hertman. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari PSSI maupun tim pelatih mengenai kabar tersebut, dan Reno juga dikabarkan masih harus menyelesaikan proses yang diperlukan sebelum dapat membela Timnas Indonesia di pertandingan resmi. Namun, rumor itu tetap menjadi perbincangan hangat karena banyak yang melihatnya sebagai bagian dari rencana jangka panjang yang sedang disusun. Apabila kabar tersebut benar, kehadiran Reno Moons di training camp diperkirakan bukan untuk langsung tampil di Piala AFF, melainkan agar ia lebih cepat mengenal lingkungan Timnas Indonesia. John Hertman dikabarkan ingin setiap pemain yang masuk dalam proyeksi jangka panjang memahami filosofi permainan sejak dini. Dengan mengikuti latihan bersama para pemain lain, Reno berpeluang membangun chemistry, mengenal pola latihan, dan beradaptasi dengan intensitas yang diinginkan tim pelatih. Langkah seperti ini dinilai dapat mempercepat proses integrasi apabila di kemudian hari seluruh persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi. Rumor tersebut juga memperkuat anggapan bahwa John Hertman tidak hanya membangun tim untuk satu turnamen. Ia dikabarkan sedang menyiapkan fondasi yang lebih panjang, dengan memantau sejumlah pemain yang dinilai memiliki potensi untuk memperkuat Garuda pada agenda-agenda mendatang. Karena itulah, training camp diperkirakan menjadi lebih dari sekadar tempat memilih skuad Piala AFF. Bagi Hertman, setiap sesi latihan juga menjadi kesempatan untuk menilai karakter, kedisiplinan, kemampuan beradaptasi, dan komitmen pemain terhadap filosofi tim. Meski begitu, para pendukung tetap perlu menunggu pengumuman resmi dari PSSI dan tim pelatih. Untuk saat ini, kabar mengenai Reno Moons masih berada pada tahap rumor yang belum dikonfirmasi. Namun satu hal yang membuat optimisme terus tumbuh adalah keyakinan bahwa Timnas Indonesia dikabarkan sedang mempersiapkan masa depan dengan lebih matang. Jika langkah-langkah tersebut benar-benar terwujud, Garuda tidak hanya berpeluang tampil lebih kompetitif di Piala AFF, tetapi juga membangun skuad yang semakin siap menghadapi tantangan yang lebih besar pada tahun-tahun berikutnya. Kini seluruh mata tertuju pada Bali, tempat yang dikabarkan akan menjadi awal dari babak baru perjalanan Timnas Indonesia menuju masa depan yang lebih menjanjikan. Semakin banyak kabar yang beredar, semakin besar pula rasa penasaran para pendukung Garuda. Benarkah John Hertman sengaja menyimpan satu nama terakhir hingga menjelang training camp dimulai? Benarkah Reno Moons menjadi sosok yang dikabarkan akan bergabung ke Bali meski seluruh proses yang diperlukan untuk membela Timnas Indonesia di laga resmi belum selesai? Ataukah semua ini hanyalah bagian dari strategi agar para pemain tetap fokus sebelum pengumuman resmi diumumkan? Pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan, tetapi hingga saat ini belum ada jawaban pasti selain menunggu konfirmasi dari PSSI dan tim pelatih. Jika rumor tersebut benar, mengapa Hertman ingin Reno Moons ikut berlatih lebih awal? Apakah karena ia melihat potensi besar yang bisa menjadi aset Timnas Indonesia di masa depan? Apakah training camp di Bali memang bukan hanya untuk mempersiapkan Piala AFF, tetapi juga menjadi tempat membangun fondasi skuad menuju turnamen-turnamen berikutnya? Banyak yang meyakini bahwa seorang pelatih dengan pengalaman internasional tentu tidak akan mengambil keputusan tanpa perhitungan matang. Bisa jadi, setiap pemain yang dipanggil memiliki peran berbeda dalam proyek besar yang sedang disusun. Ada yang dipersiapkan untuk langsung bertanding, ada pula yang mulai diperkenalkan dengan sistem permainan agar siap ketika waktunya tiba. Lalu bagaimana jika Reno Moons benar-benar bergabung dalam training camp? Mampukah ia langsung beradaptasi dengan tempo latihan yang dikabarkan sangat tinggi? Mampukah ia membangun chemistry dengan para pemain yang lebih dulu menjadi bagian dari Timnas Indonesia? Dan yang paling menarik, apakah kehadirannya akan menjadi sinyal bahwa Garuda masih akan kedatangan wajah-wajah baru lainnya? Sebab hingga kini, rumor mengenai pemain diaspora terus bermunculan. Satu nama muncul, lalu disusul nama lain. Apakah Hertman masih menyimpan kejutan yang belum diketahui publik? Ataukah daftar pemain yang beredar saat ini masih jauh dari komposisi akhir yang sebenarnya? Di sisi lain, para rival tentu tidak tinggal diam. Vietnam dikabarkan terus mematangkan persiapan di Korea Selatan. Thailand juga diperkirakan datang dengan kekuatan terbaiknya. Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya juga terus melakukan pembenahan. Jadi, apakah Timnas Indonesia sudah benar-benar siap menghadapi persaingan yang semakin ketat? Apakah kombinasi pemain lokal, pemain abroad, dan para pemain diaspora nantinya mampu menjawab ekspektasi jutaan supporter? Mampukah mereka mengubah status Indonesia yang selama ini selalu nyaris juara menjadi tim yang benar-benar berdiri di podium tertinggi? Semua pertanyaan itu pada akhirnya akan dijawab di lapangan hijau. Bukan oleh rumor, bukan oleh prediksi, melainkan oleh kerja keras selama training camp dan performa ketika pertandingan resmi dimulai. Jika seluruh rencana yang dikabarkan sedang disusun John Hertman berjalan sesuai harapan, mungkinkah inilah awal dari generasi emas Timnas Indonesia?
Mungkinkah inilah tim yang akhirnya mampu mengakhiri penantian puluhan tahun? Ataukah masih ada satu kejutan besar lagi yang belum dibuka ke publik? Yang pasti, hitung mundur menuju Piala AFF terus berjalan, dan setiap hari membawa cerita baru yang membuat para pendukung Garuda semakin tidak sabar menantikan pengumuman resmi. Kini tinggal satu pertanyaan terakhir, apakah sejarah benar-benar akan ditulis oleh generasi ini?